Teman-teman inspirasi, bayangkan sebuah rumah di pinggiran Subang, Jawa Barat. Dari luar, tampak tenang, seperti rumah keluarga pada umumnya. Tapi siapa sangka, di dalamnya terjadi salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah kriminal Indonesia. Pagi itu, tanggal 18 Agustus 2021, dua jenazah ditemukan di bagasi sebuah mobil Alphard putih yang terparkir di garasi rumah. Mayat seorang ibu dan anak perempuannya. Tubuh mereka ditumpuk dan dibungkus dengan kain. Tidak ada tanda perlawanan dari luar, tidak ada jejak pelaku yang jelas. Semua seperti disusun rapi, terlalu rapi. Hari itu, Indonesia gempar. Berita tentang kasus Subang 2021 menyebar cepat. Di media sosial, forum diskusi, hingga ruang-ruang obrolan warga kampung. Semua bertanya, siapa pelakunya? Dan kenapa keluarga ini dibunuh dengan cara yang begitu misterius? Tapi hari-hari berlalu, bulan berganti, bahkan tahun pun telah lewat. Dan sampai saat ini, belum ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka resmi. 3 tahun telah berlalu, dan misterinya justru semakin dalam. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Subang yang hilang? Apakah keadilan memang tidak bisa menyentuh kasus ini? Teman-teman sedang menyaksikan cerita penuh makna inspirasi, dan inilah kisah nyata yang masih belum memiliki akhir. Kisah hilangnya keluarga di Subang sudah 3 tahun tak terpecahkan. Sebuah dokumentasi emosional dari tragedi pembunuhan misterius yang perlahan mulai dilupakan publik, meski banyak pertanyaan besar belum terjawab. Mari kita telusuri ulang setiap kejanggalan satu demi satu, mulai dari detik-detik sebelum kejadian hingga kabut tebal yang menyelimuti penyelidikan. Mungkin dari sini kita bisa melihat sesuatu yang selama ini luput dari perhatian. Jika kalian merasa kisah ini layak untuk terus diingat dan dibicarakan, silakan tekan tombol like. Bagikan ke orang-orang terdekat, tulis komentar pendapat kalian, dan jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal bagian selanjutnya. Karena terkadang, keheningan bukan berarti kebenaran telah ditemukan. Bisa jadi, justru karena kebenaran sedang disembunyikan. Sebelum semuanya berubah, rumah itu hanyalah sebuah rumah biasa di kawasan Jalan Caga, Subang. Sebuah bangunan 2 lantai dengan halaman depan yang sederhana. Dari luar, tidak ada yang mencolok, tapi di dalamnya tinggal keluarga yang menyimpan cerita rumit di balik wajah-wajah yang terlihat damai. Tuti Suhartini, seorang ibu yang dikenal pendiam dan religius. Ia bekerja sebagai tenaga pendidik, dihormati oleh teman-temannya, dan hampir tak pernah bersuara keras. Sehari-harinya, ia mengurus rumah sambil tetap aktif mengajar. Orang-orang mengenalnya sebagai perempuan kuat yang tak pernah menunjukkan beban. Anak perempuannya, Amalia Mustika Ratu, adalah seorang perempuan muda dengan masa depan cerah. Lulusan perguruan tinggi ternama, aktif di dunia pemasaran, dan disebut-sebut sebagai tulang punggung keluarga. Ia memiliki kepribadian terbuka, bersahabat, dan mudah disukai. Banyak yang memujinya sebagai perempuan mandiri yang cerdas. Lalu ada Yosef, suami dari Tuti. Ia lebih banyak berada di luar rumah, dikenal sebagai pribadi sosial yang punya banyak relasi. Tapi kehidupan Yosef tak sesederhana yang terlihat. Di luar pernikahannya dengan Tuti, ia memiliki hubungan dengan perempuan lain, Mimin, yang disebut sebagai istri kedua. Rumah tangga yang tampak utuh itu ternyata menyimpan percabangan relasi yang pelik. Hari-hari terakhir sebelum tragedi berlangsung seperti biasa. Tidak ada yang aneh, tidak ada tanda-tanda perpisahan. Amalia tetap bekerja seperti biasa, bahkan sempat berencana membeli rumah baru. Ia masih aktif membalas pesan, membuat unggahan di media sosial, dan berbicara tentang masa depan. Namun ada getaran kecil yang tidak disadari siapapun. Sebuah keheningan yang terlalu senyap. Beberapa tetangga sempat merasa rumah itu terlalu sepi dalam beberapa hari terakhir. Tapi di desa, keheningan bukan sesuatu yang aneh. Tidak ada yang curiga. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya pagi itu datang. Tanggal 18 Agustus 2021, Yosef datang ke rumah itu sekitar pukul 7 pagi. Menurut keterangannya, ia menemukan rumah dalam keadaan terkunci dan sepi. Tidak ada jawaban saat ia memanggil. Dan kemudian, ia membuka garasi. Di sanalah tragedi terungkap.
Dua jasad ditemukan tergeletak di dalam bagasi mobil Alphard putih milik Amalia. Dibungkus kain dan ditumpuk begitu saja. Kaku, dingin, tanpa nyawa. Polisi datang, garis kuning dipasang, wartawan berdatangan. Tiba-tiba, rumah yang semula diam itu menjadi pusat perhatian nasional. Tapi di balik keterkejutan dan duka, muncul satu pertanyaan yang tidak bisa ditepis. Siapa yang bisa melakukan ini? Dan mengapa? Amalia dikenal baik, Tuti disayangi, tidak ada musuh, tidak ada ancaman sebelumnya. Tapi cara kematian mereka terlalu brutal untuk dianggap kebetulan. Ketika publik mulai memperhatikan, satu demi satu potongan cerita mulai muncul. Tentang hubungan rumit dalam keluarga, tentang bisnis dan warisan, bahkan tentang pengkhianatan yang tersembunyi di balik wajah-wajah yang tampak tenang. Apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah itu malam sebelum pembunuhan? Dan siapa saja yang terakhir kali melihat mereka hidup? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung, belum terjawab. Tapi satu hal pasti, sejak hari itu, keheningan di rumah itu telah berubah menjadi teriakan sunyi yang menggema hingga ke seluruh negeri. Dan justru dari momen itulah, babak kelam dalam kasus Subang 2021 pun dimulai. Selanjutnya, mari kita telusuri detik-detik penemuan mayat yang menjadi titik awal dari misteri ini. Pagi itu, matahari belum tinggi. Suasana di sekitar rumah keluarga Tuti masih sepi, seperti pagi pada umumnya di kawasan Jalan Cagak. Namun sesuatu terasa berbeda. Rumah itu tetap sunyi, bahkan setelah beberapa kali dipanggil dari luar pagar. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara pintu dibuka, hanya keheningan yang menggantung di udara. Yosef yang disebut sebagai suami Tuti sekaligus ayah dari Amalia datang ke rumah pada pukul 7 pagi. Menurut keterangannya, ia mendapati gerbang sudah terbuka sebagian, namun pintu rumah terkunci. Ia memanggil-manggil nama Amalia, namun tak ada sahutan. Pintu tetap tertutup seolah tak berpenghuni. Yang terjadi selanjutnya adalah adegan yang mengubah segalanya. Yosef berjalan ke arah garasi. Di sana, terparkir sebuah mobil Toyota Alphard putih, kendaraan milik Amalia. Tidak mencolok, tidak kotor, tidak menunjukkan tanda-tanda ganjil. Namun ketika pintu bagasi dibuka, kenyataan yang terlipat rapi di balik senyapnya, rumah itu akhirnya terkuak. Dua tubuh manusia, ditumpuk, dibalut kain, kaku, tanpa kehidupan. Satu adalah tubuh Tuti, ibunya. Satu lagi Amalia, anaknya. Posisi tubuh mereka tidak biasa, terlihat seperti sengaja disusun. Amalia berada di atas Tuti, keduanya dalam kondisi luka berat di bagian kepala, namun wajah mereka tidak sepenuhnya rusak, seperti sengaja tidak dihancurkan, seolah ada pesan yang ingin disampaikan oleh pelaku. Tangis pecah, polisi segera dihubungi. Tak lama, garis kuning membentang, menandai rumah sebagai tempat kejadian perkara. Kamera-kamera mulai berdatangan, wartawan lokal lalu nasional. Dalam hitungan jam, nama kasus Subang 2021 menjadi trending topik di berbagai platform media sosial. Namun ketika aparat memulai penyelidikan, kejanggalan demi kejanggalan mulai muncul. Pertama, kondisi rumah tampak bersih, terlalu bersih, seperti habis dibersihkan secara menyeluruh. Tidak ada jejak darah yang lazimnya akan tersebar dalam kasus pembunuhan brutal. Kedua, waktu kematian diperkirakan terjadi belasan jam sebelum jasad ditemukan. Artinya, malam sebelumnya. Namun tak ada satu pun tetangga yang mendengar teriakan, suara gaduh, atau gerakan mencurigakan. Padahal rumah itu cukup dekat dengan jalan utama. Ketiga, tidak ditemukan jejak paksa masuk ke dalam rumah. Tidak ada pintu rusak. Tidak ada jendela terbuka paksa. Semuanya terkunci rapat dari dalam. Dan yang paling membingungkan, tidak ditemukan sidik jari asing yang signifikan. Seolah rumah itu hanya dihuni oleh mereka yang sudah tidak bernyawa. Siapa pelakunya? Bagaimana bisa mereka melakukan pembunuhan sedingin itu, lalu membersihkan tempat kejadian tanpa meninggalkan bukti berarti? Dalam laporan forensik awal, diketahui bahwa luka di kepala korban sangat parah, namun tidak ada luka lain di tubuh mereka. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada usaha melarikan diri.
Hal ini memunculkan dugaan, apakah korban sudah dalam keadaan tak sadar saat dibunuh? Atau apakah pelaku adalah orang yang mereka kenal, orang yang dipercayai, sehingga korban tidak sempat merasa terancam? Di tengah kesibukan aparat dan sorotan media, masyarakat mulai bersuara. Komentar membanjiri internet. Teori mulai bermunculan. Sebagian menuduh orang terdekat. Sebagian lainnya yakin ini bukan pembunuhan biasa. Ada motif besar di balik kematian ini. Sesuatu yang lebih dari sekadar emosi sesaat. Namun hari itu belum ada kesimpulan. Hanya ada rasa takut, sedih, dan satu pertanyaan besar yang belum punya jawaban. Siapa yang tega membunuh seorang ibu dan anaknya di dalam rumah mereka sendiri, lalu pergi begitu saja tanpa jejak? Dan lebih dari itu, mengapa? Selanjutnya, mari kita menyelami bagaimana reaksi publik dan ledakan media mengubah kasus ini menjadi konsumsi nasional, dan bagaimana tekanan itu mulai membentuk arah penyidikan. Siapa yang tega membunuh seorang ibu dan anaknya di dalam rumah mereka sendiri, lalu pergi begitu saja tanpa jejak? Pertanyaan itu menggema bukan hanya di desa kecil Jalan Cagak, tapi menembus layar ponsel dan televisi ke seluruh penjuru negeri. Dalam waktu singkat, kasus Subang 2021 menjadi sorotan nasional. Media mulai berlomba-lomba menggali informasi, sementara publik mengikuti setiap perkembangan dengan intensitas yang nyaris obsesif. Kamera mengelilingi lokasi kejadian. Warga desa yang biasanya hidup tenang mendadak menjadi pusat perhatian. Rumah yang dulu tampak biasa kini jadi simbol misteri. Setiap pergerakan polisi, setiap pernyataan keluarga, semua direkam dan dianalisis. Dan di tengah sorotan itu, satu nama mulai banyak disebut, Yosef. Sebagai orang pertama yang menemukan jasad korban, Yosef tak luput dari kecurigaan. Apalagi fakta bahwa ia memiliki 2 istri, Tuti dan Mimin, menjadi bahan pembicaraan hangat. Media mulai menggali latar belakangnya. Hubungan rumah tangga yang rumit, bisnis keluarga, bahkan kabar-kabar tak terverifikasi yang menyebut adanya konflik warisan mulai menyebar. Yosef mengaku syok. Ia muncul di beberapa tayangan, terlihat terpukul, kadang menangis. Namun reaksi itu justru menimbulkan spekulasi baru. Terlalu tenang, kata sebagian orang. Terlalu dibuat-buat, kata yang lain. Di era di mana opini publik bisa lebih tajam dari bukti forensik, warganet mulai membentuk pengadilan mereka sendiri. Tak hanya Yosef, kecurigaan juga mulai mengarah ke orang-orang terdekat lainnya, termasuk anak-anak Yosef dari pernikahan sebelumnya, hingga istri keduanya, Mimin. Masyarakat mulai bertanya-tanya, siapa yang terakhir kali berkomunikasi dengan Amalia? Apakah ada pesan terakhir? Apa isi percakapan terakhir mereka? Polisi pun bekerja di bawah tekanan luar biasa. Setiap hari publik menuntut jawaban. Setiap detik, komentar terus mengalir di media sosial. Ada rasa marah yang sulit diredam, seakan pembunuhan ini tidak hanya menyakiti satu keluarga, tapi juga mengguncang rasa aman masyarakat secara keseluruhan. Penyelidikan berkembang. Polisi melakukan olah TKP ulang, memeriksa rekaman CCTV dari berbagai titik sekitar lokasi, dan memanggil lebih dari 50 saksi. Namun tetap saja, tidak ada tersangka yang bisa ditetapkan secara resmi. Kejanggalan demi kejanggalan terus muncul. Salah satunya, keberadaan sidik jari misterius yang ditemukan di mobil, namun tidak cocok dengan siapapun yang diperiksa. Ada juga dugaan bahwa TKP telah dibersihkan oleh seseorang yang sangat mengenal isi rumah, menunjukkan bahwa pelaku mungkin bukan orang asing. Lalu, ada waktu kematian yang tidak konsisten. Forensik menyebut korban diduga dibunuh sekitar tengah malam hingga dini hari. Namun beberapa saksi mengaku masih melihat Amalia aktif di media sosial hingga larut malam. Apakah itu benar Amalia? Ataukah pelaku sengaja memakai ponselnya untuk menyesatkan? Konflik semakin berkembang, bukan hanya di ruang penyelidikan, tetapi juga di ruang publik. Masyarakat terbelah. Sebagian mendukung Yosef, menyebutnya korban kedua dari tragedi ini. Sebagian lain justru mencurigainya sebagai aktor utama yang belum tersentuh hukum. Di balik semua itu, satu hal makin jelas. Kasus ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah misteri yang dilapisi relasi keluarga, ketimpangan kepercayaan, dan luka-luka yang tidak terlihat dari luar. Semakin dalam publik masuk ke dalam cerita ini,
semakin banyak pertanyaan yang muncul. Dan sayangnya, setiap jawaban yang muncul justru membawa lebih banyak kebingungan. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke tahap paling mengganggu dari penyelidikan. Dugaan bahwa tempat kejadian perkara bukanlah tempat pembunuhan sebenarnya. Jika benar begitu, di mana sebenarnya pembunuhan ini terjadi? Dan siapa yang menyembunyikan kebenaran? Jika sebuah tempat kejadian perkara tampak terlalu rapi, terlalu bersih, dan terlalu sunyi, mungkinkah itu memang sengaja dirancang agar tidak berbicara? Hari-hari berlalu sejak penemuan jasad Tuti dan Amalia. Polisi masih bekerja tanpa tersangka, media terus menyorot setiap celah, dan publik mulai kehilangan kesabaran. Namun justru saat tekanan itu mencapai puncaknya, sebuah teori mencuat dan mengubah arah penyelidikan secara drastis. Tempat kejadian perkara ini bukan tempat pembunuhan sebenarnya. Hipotesis itu bukan datang dari masyarakat awam, tapi dari sejumlah pengamat forensik independen, mantan penyidik senior, hingga praktisi hukum yang mengikuti kasus ini dari dekat. Mereka mencurigai bahwa rumah keluarga tersebut hanya dijadikan lokasi pembuangan, bukan lokasi kejahatan utama. Dugaan ini didasarkan pada sejumlah temuan kunci. Pertama, hampir tidak ada darah di lokasi rumah, padahal luka yang diderita kedua korban, terutama di bagian kepala, tergolong sangat berat. Dalam pembunuhan brutal, darah seharusnya menjadi saksi bisu yang sulit dihapus. Tapi di sini, darah nyaris tidak ditemukan, seolah semuanya telah dibersihkan atau tidak terjadi di sana. Kedua, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada furnitur yang terbalik, tidak ada goresan di dinding, tidak ada kerusakan kecil sekalipun. Ruangan terlalu normal. Tidak seperti rumah tempat dua nyawa dihabisi dalam waktu yang hampir bersamaan. Ketiga, ada dugaan korban dibunuh di lokasi lain, lalu dibawa dan disusun di bagasi mobil Alphard. Tubuh Amalia berada di atas, seperti ditaruh belakangan. Tubuh Tuti di bawah, seperti disusun dengan hati-hati. Bahkan kain pembungkus mereka identik dengan kain yang ada di rumah. Ini menandakan pelaku mengenal baik isi rumah dan tahu apa yang bisa digunakan untuk menyamarkan kejadian. Jika ini benar, maka kasus ini jauh lebih rumit dari yang diperkirakan. Artinya pelaku tidak hanya membunuh, ia juga memiliki waktu, kekuatan, dan ketenangan untuk memindahkan jasad, membersihkan lokasi asli pembunuhan, dan membuat sebuah panggung agar polisi terkecoh. Semua dilakukan dalam waktu semalam tanpa ketahuan oleh siapapun. Pertanyaannya, siapa yang memiliki akses, motivasi, dan keberanian untuk melakukan semua itu? Kecurigaan kembali mengarah pada lingkaran terdekat. Mereka yang mengetahui kebiasaan korban, memiliki kunci rumah, dan bisa masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Tapi tak satu pun dari mereka yang secara resmi dijadikan tersangka. Polisi mencoba menelusuri kemungkinan lokasi alternatif. Beberapa tempat diperiksa, termasuk rumah istri kedua Yosef, gudang, hingga tempat usaha milik keluarga. Namun hasilnya nihil. Tidak ada yang menunjukkan bekas darah, tidak ada DNA, tidak ada jejak baru. Seolah malam pembunuhan itu tidak pernah meninggalkan tapak. Teori lain muncul. Mungkinkah ada lebih dari satu pelaku? Mungkinkah ada skenario besar yang dirancang agar alibi-alibi tersusun rapi, agar penyelidikan berputar di tempat? Jika iya, maka ini bukan pembunuhan biasa. Ini adalah kejahatan yang terencana. Bukan karena kebencian spontan, tapi karena sebuah tujuan yang lebih besar. Pada titik ini, rasa frustrasi mulai terasa, bahkan di kalangan penyidik. Tidak ada CCTV yang menunjukkan mobil keluar dari rumah malam itu. Tidak ada saksi yang melihat aktivitas mencurigakan. Bahkan hewan peliharaan tetangga pun tidak menggonggong malam itu. Semuanya terlalu sunyi. Namun justru dalam keheningan itulah kita melihat tanda yang paling mencolok, bahwa semua ini telah dirancang untuk diam. Dan di tengah simpang siur teori dan spekulasi, satu kebenaran pahit mulai mengendap, bahwa kebenaran mungkin sengaja dikunci oleh mereka yang sangat tahu cara menyembunyikannya. Lalu, bagaimana jika motif di balik pembunuhan ini bukan hanya soal dendam atau cemburu, tapi soal uang, warisan, dan rasa kepemilikan yang berubah menjadi obsesi?
kita akan masuk ke babak baru tentang perebutan hak, konflik harta, dan luka yang diwariskan secara turun-temurun. Dari sinilah penyelidikan mulai menyingkap lapisan konflik yang lebih dalam. Bukan sekadar hubungan luar rumah, tapi luka-luka lama yang mengakar dalam dinamika keluarga itu sendiri. Tuti adalah sosok yang dikenal disiplin, pekerja keras, dan tangguh. Ia merupakan pensiunan guru, sekaligus figur sentral dalam keluarga. Sedangkan Amalia dikenal sebagai anak yang cerdas dan mandiri. Ia mengelola bisnis keluarga yang bergerak di bidang digital printing dan perlahan menjadi tumpuan ekonomi keluarga sejak sang ibu pensiun. Namun di balik citra keluarga harmonis itu, ternyata terdapat ketegangan yang sudah lama membara. Beberapa saksi menyebut bahwa sebelum kejadian, Amalia sempat bicara soal rencana membagi ulang hak atas usaha keluarga. Ia ingin lebih profesional dalam mengelola bisnis yang selama ini turut menyokong kehidupan ayah dan saudara-saudaranya. Tak sedikit yang menyebut bahwa langkah Amalia ini menimbulkan ketidaksenangan dari sebagian pihak. Lebih jauh muncul kabar bahwa Amalia telah mengurus sejumlah dokumen hukum terkait aset dan warisan keluarga, termasuk properti dan kendaraan. Ia bahkan disebut sempat mengajak sang ibu untuk menyusun wasiat secara tertulis. Sesuatu yang di banyak keluarga seringkali dianggap tabu, karena menyinggung siapa mendapat apa saat seseorang meninggal. Dan yang lebih mencengangkan, sejumlah sumber menyebutkan adanya ketidakharmonisan antara Tuti dan istri kedua Yosef, yakni Mimin. Ketegangan lama yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Tuti yang tetap tinggal di rumah utama bersama anak-anaknya, sementara Mimin hidup bersama Yosef di tempat terpisah. Namun urusan ekonomi tetap berkelindan. Dalam beberapa kesempatan, menurut pengakuan tetangga, Amalia menunjukkan ketidaksukaan terhadap hubungan ayahnya yang dianggap tidak adil terhadap ibunya. Apakah mungkin pembunuhan ini merupakan kulminasi dari konflik tersebut? Apakah rencana pembagian warisan dan profesionalisasi usaha membuat sebagian orang merasa tersingkir, terancam, atau bahkan marah? Polisi mulai menelusuri alur uang, dokumen bisnis, dan komunikasi digital Amalia. Dari data forensik ponsel dan laptop, ditemukan catatan keuangan, percakapan dengan notaris, hingga rencana investasi masa depan. Semuanya menunjukkan bahwa Amalia sedang bersiap untuk mengambil alih kendali penuh atas bisnis keluarga dan mungkin mengurangi keterlibatan pihak-pihak tertentu. Namun dalam penyelidikan ini, semua masih bersifat samar. Tidak ada bukti konkret yang mengarah langsung pada satu nama. Hanya serangkaian petunjuk, pola ketegangan, dan hubungan antar manusia yang rumit dan menyakitkan. Yang paling ironis, konflik ini bukan konflik antara orang luar, tapi konflik antara darah dan darah, antara mereka yang seharusnya saling melindungi. Antara ibu, anak, ayah, dan saudara. Dan itulah yang membuat kasus ini begitu sulit dipecahkan. Tidak ada saksi mata, tidak ada jejak fisik yang meyakinkan, tapi ada begitu banyak alasan, terlalu banyak alasan untuk saling mencurigai. Sampai titik ini, penyelidikan belum menemukan pelaku. Tapi satu hal menjadi semakin jelas. Tragedi ini bukanlah ledakan emosi sesaat. Ini adalah pecahan dari sejarah panjang yang tidak pernah disembuhkan. Retakan yang dibiarkan membesar, dan pada akhirnya meledak dalam bentuk paling tragis, kematian dua orang perempuan, ibu dan anak, di tangan seseorang yang mereka kenal. Di bagian selanjutnya, kita akan menyusuri bagaimana tekanan mental dan pertarungan narasi dalam keluarga mulai memunculkan keterangan yang saling bertentangan, dan bagaimana kebohongan demi kebohongan mulai runtuh oleh waktu. Dan pada akhirnya meledak dalam bentuk paling tragis, kematian dua orang perempuan, ibu dan anak, di tangan seseorang yang mereka kenal. Namun siapa sebenarnya yang tahu apa yang terjadi malam itu? Seiring waktu berjalan, tekanan demi tekanan mulai memunculkan celah. Bukan hanya dari hasil penyelidikan polisi, tapi juga dari narasi para saksi dan keluarga yang mulai bertabrakan satu sama lain. Kebohongan kecil terungkap. Alibi yang tadinya terdengar masuk akal, perlahan mulai tampak janggal. Yosef, sang kepala keluarga, menjadi salah satu figur yang terus-menerus dimintai klarifikasi. Ia mengaku sedang bersama istri keduanya, Mimin, saat kejadian berlangsung. Tapi ketika keterangan itu dibandingkan dengan pernyataan Mimin, ada ketidaksesuaian kecil.
Hal-hal yang awalnya dianggap sepele, seperti waktu kedatangan, posisi tidur, hingga percakapan singkat, berubah tiap kali dimintai keterangan ulang. Publik mencium keanehan itu lebih cepat dari yang diperkirakan. Wawancara Yosef yang tersebar di media sosial dikuliti habis-habisan. Gestur, ekspresi, pilihan kata, semua jadi bahan analisis netizen yang seakan berubah menjadi detektif digital. Beberapa menyebut cara Yosef berbicara terlalu terkontrol, terlalu naratif, seolah ia sedang membaca skenario. Lalu muncul kabar mengejutkan, seseorang dari lingkaran dalam keluarga memberikan kesaksian yang berbeda dengan versi Yosef. Keterangan ini menyebut bahwa ada ketegangan serius antara Amalia dan Mimin dalam beberapa minggu sebelum pembunuhan, bahwa Tuti sempat menangis karena merasa tidak dihargai lagi dalam rumah tangga, bahwa ada rencana keluarga yang akan segera diubah. Kesaksian ini, meski belum bisa dikonfirmasi seluruhnya, membuka tabir bahwa dinamika internal mereka jauh lebih gelap dari yang terlihat di permukaan. Tak hanya itu, polisi mulai mencurigai bahwa alibi Yosef dan Mimin telah disusun rapi sebelum keduanya memberikan keterangan. Beberapa data ponsel diperiksa ulang. Lokasi GPS, histori komunikasi, dan metadata pesan diperiksa dengan lebih teliti. Hasilnya, ada jeda waktu kosong. Sebuah celah 2 jam di malam kejadian saat tidak ada aktivitas digital sama sekali. 2 jam yang bisa menjadi waktu yang cukup untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dibicarakan terang-terangan. Namun ketiadaan bukti langsung masih jadi tembok tinggi. Tidak ada sidik jari yang kuat, tidak ada rekaman CCTV yang menangkap aktivitas mencurigakan. Dan lagi-lagi, rumah itu terlalu bersih. Di tengah kemacetan penyelidikan, muncul dugaan baru yang tak kalah menyeramkan. Bagaimana jika lebih dari 1 orang terlibat? Bagaimana jika ada persekongkolan diam-diam antara 2 atau lebih anggota keluarga untuk menyusun sebuah narasi besar, narasi yang disesuaikan, disinkronkan, dan terus diulang sampai terdengar seperti kebenaran? Penyelidikan kini terfokus pada psikologi para tokoh. Siapa yang paling banyak berubah setelah kejadian? Siapa yang tampak ingin cepat melupakan? Siapa yang terlalu ingin mengontrol alur cerita? Dalam dunia investigasi, terkadang yang tidak dikatakan justru lebih penting daripada yang dikatakan. Dan disinilah klimaks emosional mulai terasa. Bukan karena ditemukan bukti baru, tapi karena kepercayaan publik mulai runtuh. Rasa frustrasi meluap. 2 nyawa telah hilang, tapi seolah tidak ada satupun yang benar-benar mau bertanggung jawab. Semua saling menuding, saling bertahan dengan versi masing-masing. Versi yang mereka pertahankan seperti nyawa kedua dan akan mereka lindungi apapun caranya. Namun semakin kuat mereka melindungi cerita mereka, semakin besar pertanyaan yang muncul. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke fase penyidikan intensif, saat polisi akhirnya memanggil kembali seluruh pihak yang terlibat. Untuk pertama kalinya secara bersamaan. Momen yang bisa menjadi titik terang atau justru menambah kabut yang menyelimuti kasus ini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah itu pada malam ketika Tuti dan Amalia ditemukan tewas? Setelah berbulan-bulan penuh kebuntuan dan teka-teki, akhirnya polisi mengambil langkah drastis yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Seluruh anggota keluarga yang dianggap relevan, mulai dari Yosef, Mimin, anak-anak, hingga beberapa saksi kunci, dipanggil untuk diperiksa bersama dalam satu ruangan yang sama. Langkah ini bukan tanpa risiko. Ketegangan sudah terasa saat mereka memasuki ruang pemeriksaan. Tatapan saling menghindar, napas yang tercekat, dan bisikan kecil yang seakan mengatakan apa yang akan terungkap sekarang. Penyidik tahu pertemuan ini adalah momen krusial, momen di mana kebohongan dan kepalsuan bisa mulai terurai saat tekanan membuat seseorang tak mampu lagi menahan kebenaran. Sesi berjalan dengan hati-hati. Awalnya semua tampak tenang dan terkontrol. Namun perlahan, pertanyaan demi pertanyaan mulai mengorek lebih dalam. Kejanggalan demi kejanggalan mulai muncul. Ketidaksesuaian cerita mulai terlihat nyata. Kemudian datang saat yang mengubah segalanya. Salah satu anggota keluarga yang sebelumnya bungkam, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Suaranya bergetar,
tapi kata-katanya jelas dan menusuk hati. Ia mengungkapkan bahwa malam itu bukan hanya satu, tapi dua orang yang terlibat langsung dalam pembunuhan. Dan nama yang disebutkan bukan lagi misteri, tapi seseorang yang selama ini dipercaya sebagai pelindung dan kepala keluarga. Pengakuan ini mengguncang ruang pemeriksaan. Mata terpaku, udara terasa berat. Sebuah pengakuan yang selama ini disembunyikan. Untuk alasan yang hanya mereka tahu, polisi segera mengonfrontasi yang disebut dalam pengakuan tersebut. Keheningan yang panjang diikuti oleh kegugupan yang sulit disembunyikan. Kebenaran mulai menari di permukaan, meski belum sepenuhnya terang. Namun bukan hanya pengakuan yang mengagetkan. Selama pemeriksaan, ditemukan pula bukti digital baru, rekaman suara yang direkam diam-diam oleh korban, yang menunjukkan adanya ancaman dan tekanan yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Rekaman itu menjadi kunci baru, saksi bisu yang menguak lapisan lain dari tragedi ini. Bahwa di balik dinding rumah itu, ada ketakutan yang dalam yang tidak bisa diungkap secara langsung. Pertarungan antara kasih sayang dan rasa takut, antara kewajiban dan kebencian menjadi jelas. Polisi mulai menyusun ulang kronologi kejadian. Fakta-fakta yang selama ini tersembunyi mulai menemukan tempatnya. Dugaan bahwa ada persekongkolan tak hanya sekadar rumor, tapi fakta yang mulai menguat. Namun jalan ke keadilan masih panjang. Pengakuan yang mengguncang ini baru langkah pertama. Bukti harus diperkuat, motif harus dibuktikan, dan kebenaran harus diungkap secara terang. Dalam kasus yang penuh misteri ini, kebenaran bukan hanya soal siapa yang melakukan pembunuhan, tapi juga soal mengapa dan bagaimana bisa begitu mudah terlupakan selama 3 tahun. Di bagian selanjutnya, kita akan menyelami bagaimana penyelidikan membawa pada temuan yang mengguncang dan apa konsekuensi dari pengakuan ini bagi seluruh keluarga dan masyarakat Subang. Pengakuan yang mengguncang itu membuka pintu bagi babak baru dalam penyelidikan. Apa yang selama ini tersembunyi mulai terlihat dengan jelas, namun juga membawa badai yang tak kalah hebat ke dalam keluarga dan masyarakat sekitar. Bukti digital yang sebelumnya tersembunyi kini menjadi pusat perhatian. Rekaman suara yang didapatkan dengan bisikan ketakutan dan ancaman yang tertangkap samar menambah dimensi baru dalam kasus ini. Tak hanya sebuah tragedi pembunuhan, tetapi juga kisah tentang tekanan psikologis dan manipulasi yang mematikan. Dalam penyelidikan ulang, polisi menemukan beberapa dokumen bisnis dan catatan keuangan yang tak sinkron. Ada aliran dana yang mencurigakan, transfer besar yang tidak jelas asal-usul dan tujuannya. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa pembunuhan bukan hanya karena dendam pribadi, melainkan bagian dari konflik bisnis dan perebutan kekuasaan dalam keluarga. Keluarga yang dulu terlihat solid dan harmonis kini terpecah belah oleh rasa saling curiga dan ketakutan. Keretakan yang sudah lama tersembunyi mulai mencuat ke permukaan. Beberapa anggota keluarga enggan berbicara terbuka, sementara yang lain mulai menyingkap rahasia yang selama ini dipendam. Konflik internal ini bukan hanya soal warisan, tapi juga soal harga diri dan martabat yang tercabik. Tuti dan Amalia yang menjadi korban kini menjadi simbol tragis dari pertarungan yang jauh lebih besar daripada sekadar sebuah kasus kriminal. Publik yang sempat melupakan kasus ini mulai kembali tergerak. Diskusi di forum-forum kriminal dan media sosial kembali ramai. Banyak yang mempertanyakan kenapa kasus ini begitu lama tidak terungkap, dan siapa sebenarnya yang menutup-nutupi fakta-fakta penting. Namun di balik sorotan itu, ada juga rasa frustrasi yang mendalam. Bahwa keadilan yang diharapkan mungkin masih jauh dari jangkauan. Bahwa kebenaran yang sudah di depan mata belum cukup untuk menjatuhkan para pelaku. Dan di tengah semua ini muncul pertanyaan paling menyakitkan. Apakah keluarga itu sendiri akan bisa bangkit kembali setelah luka sebesar ini? Apakah mereka mampu melewati masa sulit yang kini menggerogoti hubungan darah dan kepercayaan? Satu hal yang pasti, tragedi ini telah mengubah segalanya. Bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi siapapun yang mengenal mereka, dan bahkan bagi masyarakat Subang secara luas. Di bagian selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam reaksi masyarakat dan bagaimana tekanan publik mulai mempengaruhi jalannya penyelidikan dan kehidupan keluarga yang masih bertahan. Setelah temuan baru yang mengguncang dan pengakuan yang memecah keheningan,
Kasus ini kembali menjadi sorotan publik yang tak terelakkan. Di Subang, di mana tragedi ini bermula, gelombang emosi mulai melanda masyarakat. Dari bisik-bisik di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, rasa penasaran dan kemarahan bercampur menjadi satu. Banyak yang menuntut keadilan segera ditegakkan. Namun di balik tuntutan itu, ada juga rasa kecewa yang mendalam. Kecewa karena sudah terlalu lama kasus ini terbengkalai, seolah dibiarkan terkubur dalam diam. Tekanan publik ini memaksa aparat penegak hukum untuk bekerja lebih keras. Polri mempercepat penyelidikan, menghadirkan ahli psikologi dan forensik tambahan, serta membuka ruang transparansi yang sebelumnya minim. Namun jalan menuju pengungkapan kebenaran bukanlah jalur lurus. Banyak rintangan administratif dan politis yang harus dihadapi. Di sisi lain, keluarga yang masih bertahan kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa cerita mereka bukan hanya soal duka pribadi, tapi sudah menjadi konsumsi publik. Privasi mereka tergerus oleh pemberitaan dan spekulasi yang seringkali tak terkontrol. Beberapa anggota keluarga merasa diperlakukan seperti tersangka, sementara yang lain malah mendapatkan simpati berlebihan. Kondisi ini memicu konflik baru dalam keluarga. Rasa saling curiga dan ketidakpercayaan yang sudah ada semakin dalam. Tidak sedikit yang merasa terpojok dan tersudut, sehingga sulit untuk bersatu menghadapi badai yang ada. Masyarakat pun terbagi antara mereka yang percaya bahwa pelaku sudah ditemukan dan mereka yang meragukan proses hukum yang berjalan. Diskusi di forum-forum kriminal online menjadi ajang perdebatan sengit, kadang hingga berujung pada perpecahan dan permusuhan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, muncul juga gerakan solidaritas. Komunitas lokal mulai menggalang dukungan bagi keluarga korban, mencoba mengingatkan bahwa di balik berita dan gosip, ada manusia yang masih terluka dan berjuang untuk keadilan. Kasus ini pun menjadi cermin bagi masyarakat luas, memperlihatkan bagaimana tragedi pribadi bisa berubah menjadi persoalan sosial yang kompleks. Bagaimana rasa keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan saling bertabrakan dalam satu ruang yang sempit. Semua ketegangan dan konflik ini mengarah pada sebuah titik penting. Apakah kebenaran yang selama ini dicari akan benar-benar ditemukan? Ataukah kasus ini akan tetap menjadi misteri yang membekas luka bagi semua pihak? Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana penyelidikan memasuki babak akhir dan apakah ada titik terang yang mampu membuka tirai gelap kasus pembunuhan misterius ini. Semua tekanan, semua emosi yang membara, membawa penyelidikan ini ke sebuah babak yang menentukan. Setelah bertahun-tahun penuh teka-teki dan dugaan, polisi mulai menemukan titik terang yang selama ini mereka cari. Data forensik yang diperbarui, pemeriksaan ulang barang bukti, serta analisis komunikasi digital dari seluruh anggota keluarga mulai membentuk gambaran baru yang lebih jelas. Tidak hanya dari sudut pandang fisik, tapi juga psikologis dan emosional. Sebuah bukti kunci muncul dari sebuah rekaman yang sebelumnya tidak terdeteksi. Rekaman suara yang mengungkapkan percakapan tegang antara Yosef dan seorang pihak lain yang misterius tentang urusan yang berhubungan dengan harta warisan dan rahasia keluarga. Bukti ini memberikan arah baru dalam penyelidikan, bahwa motif pembunuhan bukan sekadar soal dendam pribadi, tapi juga tentang perebutan kekuasaan dan pengkhianatan yang berakar dalam. Pada saat yang sama, penyidik berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk mengajukan tuntutan terhadap tersangka utama. Mereka yang selama ini berusaha menutupi kebenaran, kini dihadapkan dengan konsekuensi hukum yang tak bisa dihindari. Namun, tidak semua pihak menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Perasaan marah dan kecewa masih membayangi keluarga, yang terbagi antara keinginan untuk keadilan dan rasa kehilangan yang mendalam. Kasus ini bukan hanya soal mencari siapa pelaku, tapi juga soal bagaimana sebuah keluarga hancur berkeping-keping oleh rahasia dan dusta yang tak terungkap selama bertahun-tahun. Meski demikian, titik terang ini membuka harapan baru bagi mereka yang selama ini berharap kebenaran akan terungkap. Harapan bahwa luka lama bisa sedikit terobati dan bahwa nama baik korban bisa dibersihkan. Namun seperti kasus-kasus besar lainnya, keadilan bukanlah akhir dari segalanya. Perjalanan untuk menerima dan menyembuhkan luka jauh lebih panjang dan berat. Kasus pembunuhan misterius keluarga Subang ini
akhirnya memasuki babak penutupan, tapi pertanyaan dan pelajaran yang muncul dari tragedi ini akan terus bergema dalam ingatan banyak orang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar selama 3 tahun ini? Dan apakah kebenaran yang terungkap benar-benar menyelesaikan semuanya? Di bagian terakhir nanti kita akan merangkum semua pelajaran dan pesan yang bisa kita ambil dari kisah memilukan ini, serta mengajak teman-teman inspirasi untuk merenungkan dan berdiskusi bersama. Setelah menyelami perjalanan panjang kasus hilangnya keluarga di Subang, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kebenaran terkadang tersembunyi jauh di balik lapisan-lapisan kebohongan dan keheningan. Kasus pembunuhan misterius keluarga Subang yang sudah 3 tahun tak terpecahkan ini mengajarkan kita satu hal penting. Keadilan bukan hanya soal menemukan pelaku, tapi juga soal keberanian untuk menghadapi kenyataan yang pahit dan rasa empati bagi mereka yang tersisa. Cerita ini mengingatkan kita bahwa di balik headline dan berita viral, ada luka manusia yang dalam, luka yang tak bisa diobati hanya dengan fakta atau hukuman. Ada kehancuran sebuah keluarga, ada kepedihan yang terus bergema, dan ada pencarian makna dalam gelap yang seolah tak pernah berakhir. Di tengah semua kebingungan dan kekecewaan, kita juga belajar bahwa suara kita sebagai masyarakat memiliki kekuatan. Bagaimana kita merespon tragedi, bagaimana kita menuntut kebenaran, dan bagaimana kita memberi ruang bagi keadilan untuk tumbuh menjadi bagian dari perjalanan panjang itu. Teman-teman inspirasi, bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian kasus ini akan menemukan penyelesaian yang sesungguhnya? Apa yang bisa kita pelajari dari tragedi keluarga Subang ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Silakan tinggalkan pendapat dan komentar kalian di kolom bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita terus bisa berbagi kisah-kisah penuh makna seperti ini. Kisah hilangnya keluarga di Subang sudah 3 tahun tak terpecahkan, bukan hanya sebuah cerita kriminal, tapi juga cermin dari perjuangan kemanusiaan yang rumit dan mendalam. Terima kasih telah menyimak bersama cerita penuh makna inspirasi. Sampai jumpa di kisah berikutnya.